Seperti tadi, kita sudah melihat sebuah video untuk masuk pada pembelajaran terkait dengan teks anekdot. Nah, untuk itu, mari kita belajar sama-sama materi pembelajaran hari ini terkait dengan pembelajaran teks anekdot. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang menceritakan kejadian lucu, mengesankan, dan biasanya dari orang terkenal. Oke, selanjutnya itu ciri-ciri teks anekdot. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari teks anekdot? Yaitu rekreatif, menghibur atau lucu. Yang kedua, ceritanya itu harus menggelitik atau menggesahkan. Nah, jadi yang menggelitik atau yang mengesahkan itu adalah pembaca atau pendengar dari teks anekdot. Yang ketiga, menyindir. Yang keempat, mengkritik. Jadi yang dikritik adalah orang-orang yang terkenal. Nah, yang kelima, diangkat dari kejadian nyata atau fakta. Nah, yang keenam, dikemas secara fiktif. Nah, itu adalah beberapa ciri dari teks anekdot. Yang berikut kaidah teks anekdot. Apa saja kaidah teks anekdot? Yang pertama, mengandung kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan konjungsi antar kalimat. Yang ketiga, ceritanya runtut atau sistematis. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur dari teks anekdot. Nah, struktur dari teks anekdot terdapat 5 struktur. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Nah, mari kita menjelaskan terkait dengan 5 struktur dari teks anekdot tersebut. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan gambaran umum terkait dengan sebuah teks anekdot atau biasa dilihat pada bagian awal atau bagian pembuka dari sebuah teks anekdot atau cerita. Yang kedua yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan latar belakang dari sebuah cerita atau teks anekdot. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis merupakan klimaks atau puncak dari teks anekdot, letaknya di tengah-tengah paragraf atau di tengah-tengah cerita. Yang keempat yaitu reaksi. Nah, apa itu reaksi? Reaksi merupakan bagian dari penyelesaian masalah sebuah cerita atau teks anekdot. Yang kelima yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah cerita atau teks anekdot. Oke, selanjutnya tujuan teks anekdot. Nah, di sini ada 3 tujuan teks anekdot. Yang pertama yaitu untuk menghibur pembaca atau pendengar. Artinya teks anekdot ini biasanya disampaikan dengan cara yang humoris dan ringan sehingga dapat menghibur siapa saja yang membacanya. Yang kedua, memberikan pesan moral. Nah, artinya selain menghibur, teks anekdot juga seringkali berisi pesan yang ingin disampaikan, misalnya tentang kehidupan dan kebiasaan manusia atau perilaku yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, menjadi sarana refleksi sosial. Artinya teks anekdot ini dapat digunakan untuk menggambar keadaan atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang seringkali dengan cara yang mengkritik kebiasaan atau perilaku tertentu yang dengan cara yang tidak langsung. Nah, itu adalah tujuan dari teks anekdot. Yang berikut manfaat teks anekdot. Teks anekdot mampu menyampaikan pesan
makna dengan cara yang ringan dan mudah dicerna. Cerita-cerita yang dibawakan juga kerap membuat pembaca berpikir, tertawa, dan merenungkan aspek-aspek kehidupan. Nah, sudahkah kalian paham tentang teks anekdot? Jadi, sudah tadi kami jelaskan terkait dengan materi teks anekdot. Di antaranya yaitu pengertian teks anekdot, ciri-ciri dari teks anekdot, kaidah teks anekdot, struktur teks anekdot, tujuan teks anekdot, dan yang terakhir yaitu manfaat teks anekdot. Nah, di awal tadi juga sempat kami menampilkan video terkait dengan pembelajaran teks anekdot. Itu merupakan salah satu contoh dari teks anekdot. Semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa.